Selamat datang di kelas online Mr. Rahmat. Hari ini, kita akan berdiskusi tentang hubungan antar makhluk hidup. Sebelumnya, siapa yang tahu makhluk hidup itu termasuk apa saja ya? Ya, benar. Makhluk hidup terdiri dari hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup yang tinggal bersama dalam suatu ekosistem akan membangun interaksi antar satu dan lainnya. Misalnya, antara manusia dan tumbuhan, manusia dan hewan, demikian juga hewan dan tumbuhan. Hubungan antara kedua jenis makhluk hidup yang hidup bersama disebut dengan simbiosis. Adapun jenis-jenis simbiosis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Dan yang keempat, simbiosis netralisme. Yuk kita lihat lebih lanjut. Perhatikan gambar berikut. Hubungan apa yang dapat kamu lihat dari peristiwa berikut? Nah, kupu-kupu membutuhkan bunga, dan bunga membutuhkan kupu-kupu karena gerakan kupu-kupu dapat mengakibatkan jatuhnya serbuk sari dari kepala putik dan menyebabkan pertemuan serbuk sari dan kepala putik sehingga terjadi penyebukan. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Hubungan antara kerbau dan burung jala adalah kerbau beruntung karena bebas dari kutu dan burung beruntung karena dapat memakan kutu tersebut. Nah, dari kedua contoh hubungan ini, tidak ada makhluk hidup yang dirugikan. Setiap makhluk hidup mendapatkan manfaatnya masing-masing. Artinya, kedua pihak saling diuntungkan. Interaksi seperti ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Contoh simbiosis mutualisme lainnya yaitu adalah lumut kerak yang terbentuk akibat interaksi jamur dan alga. Alga mendapatkan sumber air dan zat hara dari jamur, dan jamur mendapatkan hasil fotosintesis dari alga. Mari kita lihat interaksi lainnya. Perhatikan gambar berikut ini. Tumbuhan paku membutuhkan tempat yang tinggi supaya mudah mendapatkan sinar matahari agar bisa berfotosintesis. Sedangkan pohon yang ditempati tidak merasa dirugikan dan diuntungkan. Artinya, satu pihak merasa diuntungkan sedangkan yang lain tidak mendapatkan keuntungan maupun dirugikan. Hubungan interaksi ini disebut dengan simbiosis komensalisme. Contoh lainnya yaitu kerang-kerang yang menempel di tubuh ikan paus. Kerang mendapatkan tempat tinggal, namun paus tidak dirugikan atau diuntungkan. Selanjutnya, kalian tahu tidak ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar kutu. Nah, kutu yang hinggap di tubuh hewan dapat memperoleh makanan dengan menghisap darah, sedangkan hewan dirugikan karena merasa gatal pada kulitnya. Sehingga pertumbuhannya jadi tidak sehat. Ini merupakan hubungan yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain dirugikan. Interaksi ini disebut dengan simbiosis parasitisme. Yang terakhir, simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme merupakan hubungan antara organisme di mana satu organisme tidak diuntungkan maupun dirugikan. Misalnya, kambing dan ayam di padang rumput yang tidak saling merugikan atau menguntungkan. Nah, itu tadi jenis-jenis interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Yuk kita review kembali jenis-jenisnya. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu interaksi saling menguntungkan antar dua makhluk hidup. Kemudian,
Simbiosis komensalisme yaitu interaksi di mana salah satu makhluk hidup diuntungkan sedangkan yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Selanjutnya, simbiosis parasitisme yaitu interaksi di mana salah satu diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan. Dan yang terakhir, simbiosis netralisme di mana kedua makhluk hidup tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Apakah kalian sudah paham tentang materi yang baru kita pelajari? Bapak akan menampilkan beberapa gambar, dan kalian harus menentukan simbiosis apakah yang terjadi antara dua makhluk hidup tersebut. Bagaimana dengan interaksi pada kedua makhluk hidup ini? Ya, benar. Interaksi yang terjadi adalah simbiosis mutualisme. Bagaimana dengan interaksi pada kedua makhluk hidup ini? Ya, benar sekali. Interaksi yang terjadi adalah simbiosis netralisme. Nah, kalian sudah paham mengenai jenis-jenis simbiosis yang terjadi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Sekarang, sudah bisa dong menentukan simbiosis apa saja yang terjadi di lingkungan. Kalau begitu, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.